محمد بن الصادق وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى عليه. Membahas arti daripada tahiyat. Dulu pernah nggak diterangkan? Belum ya? Pernah ya? Pernah ya tahiyat? Belum. Kita terangkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada fotokopi itu semua ya. Nah, ini asal muasalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mi'raj. Kalau Isra kan perjalanan. Tolong fotokopi dibaca, dilihat semuanya dibagi. Semua dibagi. At-tahiyat itu at-tahiyat. At-tahiyat. Nah. Awal ceritanya tahiyat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj. Mi'raj itu munggah atau naik langit 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha. Kalau Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah ya, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu di surat apa itu namanya? Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha Allah yang memperjalankan hambanya. Asra bi 'abdihi lailam pada waktu malam mulai dari mana? Minal Masjidil Haram Mekah Madinah ilal Masjidil Aqsa. Itu sekarang ini yang buat rebutan diklaim oleh Israel. Padahal dia belum datang, ini sudah ada ayat. Dulu nggak ada negara Israel, nah, Yahudi adanya. Ya, Israel itu ya belum lama. Tapi ini dipertahankan oleh orang Palestina karena ini riwayat Rasulullah sholat bersama-sama para nabi ya di tempat Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Nah, ini serayat kan. Ayat ini, sejarah ini menandakan bahwa Palestina itu sudah ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Alladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu Isra-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat di situ Rasulullah di-mi'rajkan. Nah, Mi'raj ini Rasulullah dikawal oleh malaikat Jibril dan yang lain. Yang paling dominan adalah malaikat Jibril. Kemudian sudah langit 7, malaikat Jibril tidak mampu, bahkan di dalam hadis sahihnya, di dalam riwayat sahihnya, malaikat Jibril mengatakan saya tidak akan bisa naik lagi ke wilayah setelah langit 7. Karena ini hanya orang-orang yang tertentu termasuk rasul-rasul Allah, utusan Allah. Kalau saya naik ke langit 1 juta atasnya itu, saya tidak akan bisa, bahkan hancur lebur, tidak mampu. Tahu karena dahsyatnya semesta di atas itu, atau mungkin sudah tidak ada hawa dan sebagainya, nggak tahu ya kan. Kan kalau alam yang tidak ada daya tarik bumi kan, para NASA itu naik pakai pesawat yang besar, tujuannya untuk mendorong alat itu sampai sana, udah nggak dibuktikan lagi mesinnya karena sudah tidak ada daya tarik bumi. Yang NASA yang naik itu yang dipakai satelit, kemudian di situ sudah ngambang, orang pun nggak bisa turun lagi, sudah nggak ada daya tarik bumi lagi, nggak ada. Jadi di situ cuma pakai penggerak mesin-mesin ya kan, atau orang kayak renang aja tuh, kayak kata-kata itu set.
Karena sudah ada daya tarik. Itu berhadapan langsung seperti apa kita bisa bayangkan. Intinya Rasulullah mendapatkan penghormatan, terus bertahiyat. Ya, ini tahiyatnya. At-tahiyatul. Makanya tahiyat itu ibaratnya penghormatan artinya. Ibaratnya kalau kita pada sang saka merah putih, hormat gitu kan. Namanya tangannya begini. Nah, ini kita mendapatkan oleh-oleh dari Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tahiyatul. Ini yang saya tekankan adalah syarat rukunnya tahiyat itu harus dibunyikan tasdidnya. Coba kita bareng-bareng membaca tahiyat dulu sebelum kita terangkan maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyat. Awas ya, tanya sesuai teori. Pendek, sedang, panjang. Pendek itu satu ketukan. At berarti di situ ada tasdid. Terangkan dulu. At ada tasdid. Jadi tekan. At. Taknya satu. Berapa? Taknya tak patah. Ta satu. At ta. Hei. Ada tasdid. Hei. Ya ada alif ya. Ya ada alif berarti sedang dua harokat. At-tahiyyatul. Tul pun sama satu harokat. Mu satu. Bareng-bareng. Mu ba dua. Mubah ro satu. Ka dua. Tus karena ada shot tasdid jadi ditekan. Tus. So satu. La satu. Wa dua. Solawa. Tuk karena ada tonya ditekan. Puk. Poi ada tasdidnya lagi. Toy. I-nya satu. Ba dua. Tu satu. Lillah. Ulangi. At satu dua tiga. At tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Terus assalamu terus lamnya berapa lamnya? Lamnya la itu 6. Ada kayak alis perempuan. Lanya 6 ya. Ulangi 1 2 3. Semangat nah. Kenceng 1 2 3. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Terus itu kama. Terus kalau wajibnya sebetulnya cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wajibnya, rukunnya sampai di situ. Tapi kalau diterusin lebih afdol. Kalau untuk sholat tarawih karena saya bacanya tartil, nggak berani buru-buru, cuma sampai Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad, langsung saya salam. Karena kan rakaatnya banyak ya, 23. Jadi saya langsung assalamualaikum. Tapi tartil saya. Tartil itu ya kayak tadi yang Anda baca tadi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru langsung assalamualaikum.
kita nengok langsung warahmatullah. Jadi assalamualaikum, selamatan buat Anda semua. Salam tuh assalam, keselamatan. Kum buat Anda semua kan. Assalamualaikum warahmatullah. Batasan kepala itu boleh sampai nengok sedikit, tapi dada tetap ke kiblat. Nah ini setelah rukunnya salam, nengok ke kanan, rukun pertama kali, salam nengok ke kanan. Tidak boleh dibarengi dengan dada. Perempuan laki sama. Kalau kalian langsung dadanya diputar lagi ke belakang, keluar dari kiblat, ini melanggar rukun. Kali itu palanya doang yang assalamualaikum warahmatullah. Dada tetap ditahan ke kiblat. Baru assalamualaikum warahmatullah. Sama. Nah, ini kalau setelah itu bebas. Nah, ini yang sering banyak orang salah kaprah, assalamualaikum nengok sampai belakang. Dadanya ikut. Nah, ini pelanggaran. Rukunnya nggak boleh nyampe. Cukup kepalanya doang assalamualaikum nengok sampai ke belakang nggak apa-apa, tapi dadanya jangan ikut. Sekali lagi coba tahiyat 1 2 3. Semangat, orang kenceng. 1 2 3. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Pengajian koperasi. Ayo lanjut terus. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa Perumnas 2 Tangerang. Assalamu alayka Para karyawan koperasi niaga abadi. Asyhadu alla illallah Allahumma sholli wa ala ali sayyidina. Lanjut. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil Nah, ini ada tambahan doa yang Rasulullah keluarkan ya, tapi nggak banyak, cuman Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub sabit. Kalau sendiri kolbi, kalau kita jadi imam sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ini untuk menghindar dari siksa kubur dan menghindar dari kalau yang ketemu nama sama apa Masih ad-dajjal min adzabil qabri wa min adzabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din wa ala ta'atik. Ini hadis yang mengantarkan ada doa tambahan. Ya sunnah sama kayak tadi, sama sholat juga sunnah. Tapi yang rukunnya cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang wajibnya, yang rukun daripada tahiyat. Kalau rukun daripada sujud, yang paling pokok adalah jidat. Jidat itu harus tak boleh terhalang dari rambut selembar sekalipun, ya. Makanya harus punya topi yang bisa dilembet nih Kak ya. Kalau yang rambutnya yang ngelempar kayak di atas nih Mas. Sama siapa ini? Ya ini harus punya seperti ini. Aslinya harus persediakan ini atau bando, punya bando ya kan. Harus punya bando. Gak apa-apa taruh ke atas. Ya, soalnya itu sudah saya sampaikan, ini rukun daripada sujud. Sebetulnya sunahnya ada 7. Lutut,
dua lutut, terus dua telapak tangan, dua, terus kaki. Dan kakinya jangan gantung. Apalagi diduing-duing kakinya buat main-main tuh nggak boleh ya. Harus ditekan. Ya kan ada yang sholat terus kakinya sudah gantung terus diduil-duil, itu apa maksudnya ya kan? Itu aslinya suruh ngadep kiblat semua. Jadi kalau nengok begini nih, mancal atau nendang, jempolan apa namanya ini, jari-jari itu fungsinya harus madep kiblat semua loh. Jadi nengok begini, jangan ngelepek gitu, jangan nengok. Perempuan pun sama. Jadi kalau ya sudah dibiasakan nengok begitu, semua itu sunnah ya, sunnah. Lah, kalau 2 rakaat tahiyat pertama itu ada duduk iftiros. Iftiros itu pantat menduduki kaki sebelah kiri, duduk iftiros. Kalau yang terakhir kali tahiyat terakhir itu kaki kirinya menjelempang, itu namanya tawaruk, pakai kop, tawaruk, duduk tawaruk, begini lempang begini. Terus kaki kanan nendang, sama nendang. Ya, coba di syuting dipegang syuting. Nah, nanti YouTube-nya dibagi. Duduk ikhtiras tuh begini. Ini duduk ikhtiras. Kaki kiri diduduki pantat. Terus kaki kanan di syuting jadi ya. Nah, ini namanya duduk apa? Duduk ikhtiras. Ini kalau yang 4 rakaat, 3 rakaat ini yang tahiyat pertama begini. Namanya duduk ikhtiras. Nah, kalau yang subuh enggak ada ikhtirasnya. Langsung tawaruk. Tawaruk. Nah, ini duduk tawaruk. Jadi apa ini dulu jadi tawaruk. Nah, tangan pun sebenarnya jangan lewat. Batasannya ini tangan. Ya, ini lihat. Tangan pun batasannya di Durarul Bayah tuh. Kitab kecil namanya Durarul Bayah mengenai fikih. Ini agak tangannya ini nggak boleh rapat, tapi agak ada apa namanya ini? Ngenggang apa namanya? Ya, apa ya? Jarang. Jangan begini rapat. Ada enggang. Jangan lewat ya, jangan begini aja. Terus ini juga sama, disiapin begini. Ya, disiapin ketika nanti sudah asyhadu alla ilaha illallah. Ini enggak boleh sampai di sini. Ini balasan ini. Ini israf. Enggak boleh kayak bawa sarung berlebihan. Itu bisa di bawah mata kaki. Israf berlebihan. Terlalu tinggi ya, cingkrang ya jangan. Itu sombong juga ya. Jadi tetap di atas mata kaki nih ya. Fikih itu mengatur begitu supaya kalau kita nggak nyangkut di bawah kena najis dulu mas. Intinya itu gitu. Najis itu tujuannya ya gitu. Kalau kelebihan daripada mata kaki, sombong. Sombong itu maksudnya yaitu supaya dia nyadar bahwa kalau kelebihan itu nanti nyaruk di najis buat sholat malah dasar. Karena sholat itu syaratnya baju yang nggak kotor, terus kita punya wudhu, auratnya tertutup, tempat yang buat sujud juga ini steril dari makanya bawa sajadah. Nah itu syarat rukun sholat di luar sholat. Kalau di dalam sholat ada rukun yang di dalam sholat, yaitu fatihahnya rukun, takbir rukun, rukun. Rukun sujud ada ya, diterangin rukun sujud ada. Rukun tahiyat sampai Abu Masalah Sayyidina rukun yang di dalam sholat, ada rukun yang di luar sholat, ada rukun di dalam sholat. Rukun di luar sholat tadi pakai baju komplit, terus sholat apa? Punya wudhu. Lah wudhu itu usahakan ketika membaca nawaitul wudhu'a lirafil hadasil asghari fardhu ta'ala itu terus selesaikan itu kan secara lisan. Secara hati itu kan niat di dalam hati. Nah niatnya itu ketika membasuh apa? Membasuh muka. Karena kalau kita nyuci tangan dulu sela-sela ini asobi namanya, sela-sela tangan di sini ini sunnah sampai pergelangan sini itu sunnah dialiri air semua dulu. Ini sunnah itu dapat bonus dulu.
Nanti memudahkan ketika kita rukun udah mulai itu membasuhnya itu seringan karena takutnya di sela-sela ini masih kering, gatal. Maka disuruh sunah dulu menyuci dulu. Sunah lagi setelah itu nyesep banyu hidung, namanya wastansaqo. Bagi orang yang punya migrain, bagi orang yang punya pusing-pusing itu, kalau nyesep banyu hidung jangan hanya cuma dipar-tipar dulu, jangan. Kasih air, nih cara Ustaz Aziz Hidayat ini, kasih air, sedotnya. Wah itu di sini rasanya kayak wah pusing itu. Tapi nanti dahaknya keluar terus saraf-saraf yang di sini sih jadi nyala. Keluar ingusnya sakit itu sunnah ya. Makanya orang-orang yang butuhnya benar jarang pusing. Karena dia nyedotnya benar nih, tapi tak sakit banget. Ya. Jadi kalau orang cuma ini kepruk pelan. Tapi kalau asli sunahnya seperti yang Ustaz Hidayat contohkan. Wastansaqo itu nyecep banyu hidung, nyecep. Wih, lumayan. 3 kali ya. Terus di 2 kalinya taruh lagi ini, tangan 2 boleh, tangan 1 boleh. Itu nyecep. Itu sakit itu. Ada beberapa detik itu nyes. Itu migrainnya kabur. Pusing-pusing ya kan gitu. Hidungnya nggak tahu kemana ya kan. Itu kalau wudhu disedot 3 kali. Rasakan. Kalau belum rasanya sakit berarti belum benar. Asli ya. Atau gora itu sama. Gora itu kasih apa ya, ramuan apa terus di store itu hidungnya. Itu juga bisa menghilangkan kotoran di dalam otak ini. Supaya cerdas, supaya gampang menerima ilmu atau gampang berpikirnya, nggak gampang. Ya ini penyakit migrain itu adanya di ibu-ibu rata-rata. Karena kalau harga menaik, beras naik, semua naik, duitnya pas-pasan itu anaknya jajan tidak banyak, nggak salah sih ya. Itu ibu-ibu, maka orang laki harus sering pandai cari tambahan yang halalan thayyiban ya. Ya kalau kita sering, dulu pernah saya sampaikan kalau kadang-kadang kita nak cari tambahan itu bergaul yang benar ya. Ada berita apa ya, ada sepatu, ada TV, ada motor yang kita di mediator, ada rumah mau dijual, ngomong aja, laksanakan, jalan aja, ya sama-sama kreatif lah ya. Kalau ada orang yang nyari rumah bantu rezeki kita jadi mediator, jangan ngarani ya kan. Tapi pada umumnya mediator itu 2,5% dari harga yang terjadi. Kalau harganya 400 juta dan 2,5% lumayan ya, cuman mediator doang. Motor ya kan, motor harganya 9 juta ya, kita tahu siapa tahu kan. Tapi di hari-hari yang saat sekarang ini lagi goyah, pemerintahnya lagi goyah ini, Masya Allah, apa-apa pada naik. Yang saya ceritakan kemarin, mudah-mudahan pemimpin kita doakan lah ya, kita wajibnya mendoakan kementerian yang sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan. Kemarin pada konsen mendukung salah satu adindat sehingga ekonomi acak-acakan ya kan. Ini banyak pengamat yang profesor yang tidak setuju aturannya. Kalau kita itu punya persoalan jangan sampai ekonomi terganggu, bener nggak? Anak kita masalah, jangan sampai semua keluarga kena masalah. Contoh kecil aja, kalau kita punya keluarga, itu anak kita masalah dengan sekolah, selesaikan dulu. Jangan kita malah paman benci sama tetangga benci, ya tambah nggak jelas, bener nggak? Jadi biasa, problem itu biasa. Sepanjang kita hidup, napas masih ada, itu persoalan. Dan persoalan nggak boleh dihindari karena itu selalu mengejar kita. Persoalan itu selalu dihadapi dan dicarikan win-win solusinya. Seperti pegadaian, apa filosofinya? Mengatasi masalah tanpa. Wih, mantap. Ya, Pak. Filosofi pegadaian tuh datang dia bawa masalah, tapi mengatasi masalah tanpa masalah. Aku punya saudara atau teman, ya bisnis selalu bisnis. HP baru dibeli, harganya misalkan 3 juta. Itu kalau baru seminggu atau 2 minggu tuh nawarnya udah, walaupun baru nih, nawarnya kadang-kadang 2 juta atau kadang-kadang 1,8 juta. Padahal belinya 3
Tapi kalau di Pegadaian tinggi loh malah. Iya. Harga 3 juta dilihat cek ternyata baru HP-nya baru dia bisa nawar 2.700.000 atau 2.500.000. Terus dikasih spare waktu 3 bulan tidak diambil, lelang. Ini kalau saya mengiklankan sekarang, kalau butuh duit jangan ditaruh ke orang yang nggak butuh. Sama-sama orang yang nggak butuh ada tempatnya dipegang, dia nawarnya masih tinggi. Ya teman saya akhirnya nggak pernah tahu dia kalau butuh lari ke PAM jual, malah murah ditawarnya, ditemu orang. Tapi kalau setelah kasih tahu di Pegadaian sono, begitu datang beli HP 2 juta kan, masih ditawar 1.600.000. Mantep kan? Itu dari diambil udah sah aja dia, karena perjanjian 3 juta 3 bulan tidak diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ditandatangani, selesai. Tidak kan? Sama dia dilelang lagi. Itu pemerintah punya begitu. Itu kan BUMN, itu kan pemerintah juga dia. Jadi intinya sebetulnya untuk mengatasi jangan sampai masuk ke rentenir. Rentenir itu ambil duit 1 juta atau ke online apa? Pinjol itu. Ini kan tetangga kita rumahnya bisa kejual, anaknya udah dibuka rahasianya, udah di teror ya, nggak tahu itu bisa mengatasi nggak pemerintah kayak gitu. Kalau nggak bisa mengatasi, korbannya banyak sekali. Anak-anak muda nih korbannya, hidupnya masih pengen mewah, dia pinjam duit tanpa pakai anggunan, main KTP doang ya, titik K. Sama dengan sampean dipegangin ATM apa tuh yang ada isinya itu. Belanja twin terus nggak teratasi, nggak butuh, gagah aja, nggak taunya bengkak. Punya ATM 3, kelenger lah ya. Satu ATM isinya 100 juta. Gajinya berapa memang kan begitu ya. Ngeri. Ya jangan. Hidup sesederhana mungkin. Wisata ya sesederhana mungkin. Cara saya tip-tip wisata pengen aman ya, pakai motor bensin nggak bisa. Pengen makan di pinggir laut, pengen bakar ikan pinggir laut, bakar ikan dari rumah. Terus kasih areng lagi, beli areng aja modalnya sama anak istri. Di sana nyalain ya kan, areng dari rumah, ikannya ya setengah matang nggak apa-apa dari rumah. Kalau dari rumah kan beli sekilo murah. Kalau di pinggir pantai beli 1, masa gede harganya, ya 1.000. Kalau di sini beli di pasar 25.000 dapat 7. Nah ini tip-tip aman. Masih beli jeronya ya di pasar. Istri anak di bawah santai, seorang gelar tikar ya kan, yang bisa lagu bawa gitar, santai hidup itu. Hidup itu perlu disyukuri, dinikmati. Ya happy apapun ketika ada Allah Akbar, berangkat tunggu sebentar, nggak nyampe 10 menit sholat, bener nggak? Nah, di tempat apapun sekarang ada tempat musholanya. Karena panggilan yang paling indah, panggilan yang nggak bisa ditolak adalah panggilan Allah, terus panggilan haji, terus panggilan kematian. Itu nggak bisa ditolak. Yang buru-buru dikerjakan, bayar utang. Mayit sudah meninggal jangan ditahan-tahan, jangan. Buat apa udah nggak fungsi gitu. Segagah apapun, sekaya apapun, sudah dari mayit namanya udah nggak ada lagi. Walaupun ganteng, gagah, apa namanya nggak lagi disebutnya almarhum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya menghimbau dan saya mengajak abang dari saya sholat tepat waktu, syukur berjamaah sekalipun. Ini nanti bukanya ke belakang kapan? Selamat. Rencana buat pelebaran gudang kan? Buat pelebaran gudang juga kan? Tidak, bersyukur nambah terus. Nah, yang punya saham juga alhamdulillah nambah terus. Yang lain-lain punya mitra kerja karyawan ya. Lama-lama kalau bisa ya bisa bikin stokis atau bisa bikin warung. Sudah punya warung semua di rumah? Alhamdulillah. Kecilan iya, kecilan tidak apa-apa. Saya juga hobi jualan karena tambah punya anak ya,
dulu istirahat. Ya kayak ya pelan-pelan. Yang penting dinikmati, disyukuri. Hidup dinikmati, disyukuri. Saat ini lagi pada mahal semua, beras mahal ya. Kalau untuk fungsi pada petani, alhamdulillah ini permainan terulang. Padahal udah disaingi impor beras. Impor beras nggak tahu ditahan sama siapa, nggak bisa menandingi. Tahu dibeli sama pembeli lagi, tengkolak lagi nggak tahu. Ternyata nggak bisa menurunkan harga. Harusnya begitu impor beras datang, langsung pasar-pasar semua demo, sok beras ya kan. Ayo kuat-kuatan ini kan gitu ya maksudnya. Ini pemerintah belum bisa fungsi. Saya yang membayangkan, saya itu tukang Pak Tani itu bisa, mental saya itu bisa untuk mengangkat masyarakat itu bisa. Contoh kayak waktu Rabu bikin pabrik Rabu urea biar sebanyak-banyaknya, masyarakat dikasih pupuk yang sederhana harganya, disilang subsidi daripada dikorupsi orang-orang yang mafia yang nggak jelas. Buat masyarakat set. Anies menang ya toh. Belikan alat-alat seperti Taiwan, beli alat-alat yang canggih. Pemerintah itu yang ikut peran, ya. Jadi sekali satu mesin kerja bisa menumbuhkan sekian orang. Nah, sekarang petani nggak terlalu tarik, orang semua merantau lah. Petani harganya mahal, baru mau panen, pemerintah nggak mau bertanggung jawab ketika panen. Harusnya punya lumbung besar, pabrik luas, gede, ditampung, harganya dimaksimalkan sekian, kan harganya biasanya 8.000 bikin 10.000, tengah-tengah nggak bisa naik turun ya. Pemerintah bikin cadangan harga maksimal 10, dikumpulkan semua untuk belum waktunya panen nggak habis, pemerintah turunkan set pasar. Bener nggak logika itu bangun gitu? Karena nggak ada keinginan. Ini permainan dengan para cukong-cukong Cina. Akhirnya dia begitu panen ditekan masyarakat. Pemerintah nggak mau turun, ditekan harga murah nggak mau turun. Nangis. Sudah rabuknya ureanya, pupuknya mahal, langka. Ketika panen, terus yang bertanggung jawab siapa kalau begitu? Ya tengkolak-tengkolak yang punya duit. Kamu mau panen nih, pinjemin duit nih. Harganya ditekan sekian. Kadang-kadang baru mau menang itu udah dikasih duit. Karena takut nanti ketika panen bersama, pemerintah nggak tanggung jawab, akhirnya harga beras turun sebanyak-banyaknya. Nah ini permainan. Masya Allah. Di pendidikan gratisin kabeh. Karena negara kita ini kaya raya. Kata Pak Didu itu Indonesia ini kalau seandainya bener di mana itu sebetulnya kayak Mesir, kayak apa tuh, kayak tangganya Irak Darussalam. Itu anak hamil itu sudah disiapin duit lahiran rumah sakit, anak sekolah sudah disiapin pembayaran. Semakin tinggi sekolahnya, semakin gede subsidinya pemerintah karena negaranya kaya. Di Indonesia ini ada semua, batu bara ada, minyak ada, pasir putih ada, keramik, nikel, hutan. Ya, para pejuang-pejuang dulu nangis nih yang mempertahankan Indonesia dengan mati dengan tumpah darah. Karena sekarang ini malah selalu saya ceritakan, kita kalau jadi pemimpin jangan sampai anak-anak kita itu ikut-ikutan nyalon. Kalau kan nyalon itu kebijakan kita akan mandek berhenti karena kita membela anak kita yang jelas. Maka kalau kata Sayyidina Umar, haram anakku itu ketika bapakmu menjadi pangkat, menjadi khalifah. Bahkan saya ceritakan ketika ada anak yang datang ke kantor, ditanya urusan mana, urusan apa ini, keluarga, apa urusan kepentingan apa? Kalau kepentingan birokrasi, ayo ke kantor bicara. Kepentingan keluarga, kangen abah, matiin lampu, pindah tempat. Di tempat mesnya. Itu tandanya tidak boleh memakai fasilitas rakyat, fasilitas negara yang dibayar pajak oleh rakyat, atau fasilitas yang sudah ada dari pajak apa saja nih, makanan ini pajak semua ada dong. Semua makanan merek pabrik itu semua pakai pajak, pakai kain. Pemerintah. Belum lagi pajaknya rakyat, belum lagi yang dikelola, bahan-bahan yang dikelola PT pabrik ada bayarannya semua. Harusnya sudah kaya raya. Belum lagi SIM, belum lagi perpanjangan
STNK. Maka KTP gratis seumur hidup. Ini sudah ada itu. Kalau enggak bayar dulu ya, KTP seumur hidup. Nanti kalau ada STNK seumur hidup baru mantep tuh. Ngurus surat-surat gratis, karena kekayaan dijaga benar. Daripada sampean kerja ini, maka mending alhamdulillah ciri-ciri dulu tuh dikuasai Cina. Sekarang ada rakyat kita yang bisa cuma kayak gini doang, masa Cina semua. Betul nggak? Nah, almarhum Bapak Lukman dan teman-teman yang punya pikiran matang mencoba yang ringan-ringan ini ternyata sukses. Sepele. Ya, sepele. Ini bukan makanan pokok padahal. Tapi ternyata keuntungannya luar biasa. Itu dulu yang menguasai Cina. Semuanya ciri-ciri apa-apa itu Cina yang bermain, karena Cina tuh dekat dengan para pejabat. Enggak, lo bikin pabrik kacang atom, lo bikin macam-macam, ini mudah gitu. Semua, alhamdulillah, anak bangsa sebetulnya ada pada pandai sebetulnya, cuman kesempatannya males ya ada. Ya, kalau nggak punya sertifikat ya bisa jadi duit. Kalau Cina dipercaya, mata sih dipercaya. Nah, mudah-mudahan pemimpin saya doakan, pemimpin kita ini sekarang ini mudah-mudahan ini terus berjuang demi rakyat. Mudah-mudahan ya. Yang salah mudah-mudahan terjungkal nggak lagi lama-lama memimpinnya. Bukan mati, terjungkal itu tetap pertobatan nasuha. Mudah-mudahan kita doakan ya. Saya sama-sama mendoakan di bulan Ramadan ini, karena kemarin sudah disiarkan KPU bahwa tetap Prabowo menjadi presiden hasil KPU. Nah, saya tetap mendoakan, tapi proses kecurangan sedang diusut. Karena kita nggak boleh melihat kecurangan, supaya demokrasi ini kata tim yang dicurangi, semoga besok tidak ada lagi kecurangan. Jadi makanya diproses lewat MK atau lewat apa, majelis kehormatan MK kehormatan MK sedang diusut. Yang salah ya tetap akan kena masalah. Ya, kalau benar mengurusnya, kalau salah didoakan, mudah-mudahan para pemimpin itu betul-betul jujur dan adil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Padahal kita orang kecil ya, udah nasibnya tidak terlalu dipikirkan, tapi masih mendoakan pemimpin. Alhamdulillah. Yo, setelah kita membaca tahiyat, ya, alhamdulillah panjang pendeknya sudah jelas. At-tahiyat itu penghormatan. Tahiyat mubarakah, keberkahan. Salawat, kebahagiaan. Terus at-thayyibah, kebaikan. Tulillah, milik siapa? Allah. Jadi kalau digabung, penghormatan, terus keberkahan, kebahagiaan, kebaikan milik Allah. Itu Rasulullah memuja dan memuji Allah pertama kali ya. Nah, terus awamnya assalamu alaika ayyuhan nabi. Assalam itu keselamatan, alaika terhadapmu wahai Rasul. Dijawab oleh Allah. Ini komunikasinya Rasulullah SAW kepada Allah, terus dijawab assalamu alaika ayyuhan nabi. Assalamu alaika, keselamatan buatmu wahai nabi, dan rahmatku, keberkahanku. Ada itu kan, rahmat dan keberkahanku untukmu nabi, betul ya? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam keberkahan dan rahmatku, kan, untukmu wahai Rasul, ayuhan nabi wahai Rasul. Coba bacakan artinya. Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah. Salam, rahmat dan berkahnya kepada Sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Itu Allah yang menjawab kepada baginda Nabi Muhammad. Rasulullah sifatnya jujur, adil dan selalu ingat umatnya. Dijawab oleh Nabi Allah. Ya, dijawab oleh Nabi, aku tidak mau hanya untuk saya. Assalamu alaina.
Nah, itu untuk kita ya. Ya. Salam selamatan untuk kita semua. Wa alaina, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Ini jawaban Rasulullah, didoakan kembali, mendoakan bukan hanya untuk Rasulullah, tapi Rasulullah langsung dilemparkan lagi kepada umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis Sholihin. salam yang dari Allah tadi saya sebarkan kembali ya. Saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, assalamualaikum dan hamba-hamba yang soleh. Bacakan yang sebenarnya. Salam keselamatan semoga tetap yang soleh. Jadi artinya tadi bebas saya. Nah, secara kata-kata yang bisa berbuat baik itu akhirnya Rasulullah memberikan doa lagi kepada para hamba-hamba yang soleh. Baru kita berikrar. Asyhadu alla ilaha Illallah. rame-rame. Kalau yang tadi dua komunikasi Rasulullah kepada Allah, Allah menjawab kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada para ibadah soleh. Sampai di sini bisa dipahami. Makanya kalau tahiyat, sama kudu membayangkan seperti itu. Sudah, ini Rasulullah kan lagi menghadap kepada Allah. Nah, kita kan komunikasi. Sholat adalah zikir. Sholat kata Rasulullah, as-sholatu li. Sholat itu ingat kepada. Makanya sholat itu komunikasi kita kepada Allah. Jangan sampai kita dihilangkan oleh isinya semua dunia. Walaupun tidak semuanya kita bisa bertahan untuk mengamalkan sesuai yang perintah. Kadang-kadang pikiran kita juga. Makanya diusahakan kalau mau sholat itu kurang 10 menit minimalnya. Jangan sampai bergentayangan memikirkan ruwetnya dunia ini. Minimal kurang 10 menit Kak ya. Ada adzan itu kita udah siap-siap, alhamdulillah. Sekali ada adzan tepat itu kita ngomongnya, ya Allah terima kasih Engkau masih percaya dengan memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan perintah. Wah, itu alatnya luar biasa. Jangan ketika bebas kita misalkan puasa ini, alhamdulillah kayak separuh mana ya, selek maning mangan ki. Iki urusannya, iki terlalu. Terus alhamdulillah ya lumayan. Udah ada alhamdulillah udah lumayan, tapi jangan yang diingat tuh alhamdulillah jam 12. Setelah maning sore bakal tekam mangan nyong ki. Ya itu alhamdulillah wis ana ki. Alhamdulillahnya sudah ada, tapi orang ingat Allah itu. Alhamdulillah memang sudah benar. Tapi sing diurus ke maning son. Gagal ki son, ora dadi ki. Ya, Mbok. Orang dadi ki gagal maning son enggak bisa. Enggak bisa ini ya. Nah, atau setelah kita udah puasa, begitu ada Allah Akbar pada dasarnya dan saya sampaikan, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mempercayakan aku kasih kesempatan untuk memenuhi panggilanmu. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi dunia ini hanya untuk ikhtiar. Dunia ini ujian, jangankan dunia, anak dan istri. Ada di surat apa ya lupa saya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini untuk laki-laki ini. Ini ayat khusus untuk laki-laki ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istri kalian, wa auladikum dan anak-anak kalian. Ini sebenarnya azwa pakai alif loh. Bukan pakai zaujatun perempuan. Ini azwa pakai alif loh. Sesungguhnya istri-istri kalian. Apa maksudnya? Kalau mampu ya, boleh 1, 2, 3. Kalau mampu. Kalau mampu ya. Kalau nggak mampu jangan. Masalah. Satu aja belian bedak aja ruwet gitu. Apalagi banyak ya kan. Tambah R ya, tambah ruwet. Dan anak-anakmu itu kata Allah min azwajikum wa auladikum aduan tuh musuh, bisa menjadi musuh batin. Terus ayat berikutnya wah daruhum, maka berhati-hatilah sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu itu bisa menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah. Artinya kalau punya rezeki banyak, jangan habis karena anak. Sampai rumah ditaruh, sampai rumah yang dihuni sampai kasih anaknya. Terus giliran anak yang udah dikasih, ngerasa dibalik nama, ngerasa punyanya, padahal itu karya bapaknya. Akhirnya orang tua diusir, disuruh ngontrak, ditaruh di paren cungku. Nah, udah bilang dari.
Saya pernah ketemu orang di Pantai Jumbo. Kepanasan, tadinya dia sering tidurnya pakai AC. Ya, ditaruh di Pantai Jumbo. Gak ada kipasnya. Dia sedih dia. Anaknya ke Amerika. Tugas. Bapaknya nggak ada yang rawat, ditaruh di Pantai Jumbo. Kata bapaknya, ya Allah, setelah dibilang nyesel ya salahnya. Karena anak saya kepengen sekolah, pengen terkenal, pengen jadi sukses. Ternyata tak pikir setelah sukses itu saya satu rumah bisa kumpul lagi. Ternyata malah dengan sibuknya anak saya ditaruh di Pantai Jumbo. Cerita. Ya Allah, yang ngasuh, dia kalau ketemu yang ngasuh bagus, kalau ketemu yang ngasuh orangnya ganas, terus ngomongnya comel, kan tambah sedih ya. Padahal kata Allah, ini yang ada hubungannya Rasulullah, dikasih wajangan sama malaikat Jibril. Itu lagi ya, juga lebih takut salah ya. Rasulullah dikasih malaikat Jibril. Ya Rasulullah, aminkan kau. Aku mau amin. Yang lagi mau naik mimbar nih. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Celakalah seseorang yang ketemu Ramadan. Pernah nggak saya sampaikan ya? Belum ya? Belum. Celakalah seseorang yang selalu ketemu Ramadan tapi dia nggak berubah. Amin kata Rasulullah. Kenapa? Dia ketemu dengan Ramadan tapi makan siang biasa aja. Bukan menjadikan dia puasa. Terus setiap kali tahun ketemu Ramadan dia nggak menghasilkan bisa menyesuaikan Ramadan, puasa, sholat, makin rajin ya. Yang kedua, celakalah dia ketika nama Muhammad disebut nggak shollallahu alaihi wasallam. Kaget Muhammad. Namaku, iya namamu. Ini saya perintah kata Jibril. Ini perintah Allah. Suruh nyampaikan kepadamu. Celakalah seseorang yang ketika ada nama Muhammad dipanggil tapi tidak mengatakan shollallahu alaihi wasallam. Rasul lagi bingung ya. Amin ya Rasul. Amin. Digetak sama malaikat. Terus yang ketiga, celakalah seseorang yang ada orang tuanya nggak bisa menyebabkan dia masuk surga. Ya kayak tadi. Itu padahal doa orang tua luar biasa. Ingat ya, kayak saya anaknya nangis malam-malam nggak bisa tidur, capek, karena cacar, nggak bisa tidur kita. Ya kan? Ya dikelonin, bapak. Kalau mamanya tidur kemudian lakinya ya kan, gitu. Itu tuh sudah nggak pakai undangan lagi, itu setara adil langsung. Ngisi mencret berapa kali ya kan? Kalau istrinya yang jijik kita yang tidak kan begitu gantian kan? Nggak ada lagi bahasa kamu perang nggak bisa. Itu langsung itu kayak gitu. Mas punya orang tua, mohon maaf nih, nggak merendahkan siapapun. Begitu kita kerja dua-duanya nggak mau nyari pembantu, orang tuanya lagi disuruh gitu. Apa nggak sedih? Sedangkan orang tua itu lagi pengen sholat sendiri, pengen pikir yang enak, udah pensiun enak, lebaran yang lain datang, punya anak banyak, bawa semua. Kalau ngasih duit macet mau pulang doang, terus makanya banyak di situ. Orang tuanya pusing kan, anaknya nakal-nakal ruwet ya kan, Nah, makanya orang tua itu jangan sampai lah kita. Jangan sampai orang tua itu nangis. Kalau orang tua nangis karena bahagia ngeliat anaknya, wih luar biasa. Tapi kalau karena capek dan kesel gara-gara kita, ini yang dikatakan celakalah seseorang yang ketika mendapatkan ketemu dengan orang tuanya itu nggak bisa menyebabkan dia masuk surga. Celakalah kata Rasulullah. Amin Allahumma. Maka di momen pertemuan Ramadan ini saya sendiri, Anda semuanya yang masih punya orang tua itu, Masya Allah, ladang pahala. Kalau sabar, ladang dosa. Situ. Karena Allah memberitakan lagi dalam ayatnya, wa'budullah, sembahlah wa la tusyriku bihi, dan jangan sekutukan aku. Apa yang dimaksud sekutukan Allah? Allah disamakan dengan barang lain. Ya. Yang terakhir kali, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Yo, mari kita membaca Qul binas bareng-bareng yang hafalan, nggak usah pakai tulisan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi rabbin nas, malikin
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.